Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Silsilah sejarah pernikahan Nabi. Silsilah sejarah pernikahan Nabi. Sebelum kita menelusuri sebagian kehidupan rumah tangga Nabi SAW bersama istri, maka sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu siapakah para ummahatul mukminin tersebut. Bagaimanakah silsilah sejarah pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mereka, sehingga kita memiliki sedikit gambaran tentang kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wan Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad, dan umur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menikahi Khadijah adalah 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat nasabnya dengan Nabi. Semua anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim. Khadijah adalah seorang wanita yang kaya, cantik, serta memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, sehingga banyak orang Quraisy yang ingin menikahinya, akan tetapi hatinya terpikat pada sosok seorang pemuda yang tidak memiliki harta, namun memiliki budi pekerti yang luhur dan tinggi. Dialah Muhammad Sallallahu. Khadijah telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk membela risalah kenabian. Ialah wanita yang selalu menenangkan sang kekasih dikala dirundung duka dan gelisah. Ia menguntaikan mutiara-mutiara kata yang indah sebagai penyejuk dikala susah, penenang dikala bimbang, dan membakar semangat dikala lesu dan kecewa. Kata-kata indahnya telah diriwayatkan dan dicatat oleh perawi dan penulis sebagai ibrah bagi para istri dan wanita yang hendak meneladani sang kekasih, penghulu manusia. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Aku mengkhawatirkan diriku," Khadijah pun menanggapi curhatan sang kekasih dengan mengatakan, "Tidak demikian, bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, sungguh engkau telah menyambung tali silaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa, engkau menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang tak berdaya ditimpa musibah." Demikianlah ia menghibur sang suami yang kala itu khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Ia memotivasi, memuji, dan memberi kabar gembira. Tidak heran Rasulullah SAW sangat mencintainya, selalu menyebut namanya, kemuliaannya, dan jasa-jasanya. Meski ia telah tiada, sampai-sampai Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu pada seorang pun dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kecemburuanku pada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut namanya. Terkadang Nabi menyembelih seekor kambing, kemudian mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ada kalanya aku berkata kepadanya, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Khadijah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia itu wanita yang demikian dan demikian, dan aku dahulu memiliki seorang putra darinya." Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah telah meninggal dunia. Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Pada hari wafatnya Khadijah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesedihan yang sangat dalam hingga tahun wafatnya disebut dengan tahun
kesedihan. Selanjutnya, marilah kita cermati perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah yang menceritakan silsilah sejarah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, 2. Kemudian beberapa hari setelah itu, beliau menikahi Saudah binti Zamma al-Qurasiyah. Dialah yang telah menghadiahkan hari gilirannya. Giliran menginap Nabi Alaihi Wasallam di rumahnya untuk Aisyah. 3. Setelah menikahi Saudah, beliau menikah dengan Ummu Abdillah Aisyah Asyadiqah binti As-Siddiq yang telah dinyatakan kesuciannya oleh Allah dari atas langit ketujuh. Kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri Abu Bakar Ashhid. Malaikat telah menampakkan Aisyah kepada Nabi SAW sebelum menikah dengannya. Dalam mimpi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Aisyah tertutup wajahnya dengan selembar kain dari sutra. Lalu malaikat itu berkata, "Inilah istrimu." Bukalah kain penutup wajahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya pada bulan Syawal dan umur Aisyah kala itu adalah 6 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggaulinya pada Syawal. Pada tahun pertama hijrah, ketika umurnya 9 tahun, beliau tidak menikahi seorang perawan pun selainnya. Tidak pernah ada wahyu yang turun. Ketika Nabi berselimut bersama salah seorang di antara istrinya kecuali Aisyah, ia merupakan wanita yang paling dicintai Nabi. Allah pun mencintainya dan membela serta menyucikan namanya dari tuduhan dusta. Telah turun wahyu dari langit menjelaskan terbebasnya Aisyah dari tuduhan zina dan umat sepakat akan kafirnya orang yang menduduh Aisyah berzina. Dia adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling paham agama dan yang paling pandai, bahkan terpandai di antara para wanita umat ini secara mutlak. Tokoh-tokoh para sahabat pun menjadikan pendapatnya sebagai landasan beragama dan mereka sering meminta fatwa keadanya. Ada sebuah kabar yang menyatakan bahwa beliau pernah mengalami keguguran. Namun, pendapat ini tidak benar sama sekali. For istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah Hafsyah binti Umar bin Al-Khattab. Abu Dawud menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikannya, kemudian rujuk kembali lagi kepadanya. 5. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Huzaimah bin Al-Harits Al-Qurasiyah dari Bani Hilal bin Amir, dan beliau wafat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tinggal bersama selama 2 bulan. 6. Kemudian beliau menikah dengan Ummu Salamah Hind bin Abi Umayyah Al-Qurasiyah Al-Makhzumiyah. Nama Abu Umayyah adalah Huzaifah bin Al-Mughirah. Ummu Salamah merupakan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir wafatnya menurut sebagian ulama. Ada pula yang berpendapat Syafi'iyah yang terakhir wafat di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. 7. Kemudian beliau menikahi Zainab binti Jahsi dari Bani Asad bin Huzaimah, dan dia adalah anak Umayyah bibi Nabi. Allah telah menurunkan firman-Nya berkaitan dengan dirinya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Quran Surah Al-Ahzab 37. Peristiwa Allah langsung yang menikahkannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kebanggaan tersendiri bagi Zainab binti Jahsi. Bagaimana tidak? Allah telah menjadi wali nikahnya. Tentunya wajar apabila ia berbangga. Ia pun sering membanggakannya di hadapan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ia berkata, "Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian. Adapun aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Oleh karena itu, di antara keistimewaannya adalah Allah lah yang telah menikahkannya dengannya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia wafat di awal kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dahulunya, ia adalah istri Zaid bin Haritsah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya. Tatkala Zaid menceraikannya, maka Allah pun menikahkannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mencontohnya, atau agar anggapan haramnya menikahi istri anak angkat tidaklah menjadi isu yang benar. Pendapat itu hanya merupakan warisan budaya jahiliyah. 8. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Diror Al-Mushtolikiyah. Awalnya ia merupakan seorang tawanan Bani Mushtolik kabilah Yahudi. Lalu ia pun datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membantu penebusannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menebusnya dan menikahinya. 9. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah. Namanya adalah Romlah binti Abi Sufyan Sokhr bin Harb Al-Qurasiyah Al-Umayyah. Ada pula yang mengatakan namanya adalah Hindun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya pada saat Ummu Habibah sedang berada di negeri Habasyah karena berhijrah dari Mekah ke negeri Habasyah. Najasyi memberikan mahar atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Habibah sebanyak 400 dinar. Lalu ia dibawa dari Habasyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ummu Habibah meninggal di masa pemerintahan saudaranya Muawiyah. 10. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Syafi'ah binti Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir dari keturunan Harun bin Imran, saudara Musa. Ia adalah putri keturunan Nabi Harun dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk wanita tercantik di dunia. Dahulu ia merupakan tawanan atau seorang budak Nabi Sallallahu. Kemudian Nabi memerdekakannya dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. 11. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah binti Al-Haritsah Al-Hilayah, dan ia adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya di Mekah pada waktu Umrah Al-Qada setelah ia bertahalul. Menurut pendapat yang benar, Maimunah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah. 12. Ada pula yang memasukkan nama Raihanah binti Zaid An-Nasroniyah di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raihanah binti Zaid An-Nasraniyah. Ada juga yang menyatakan Al-Quraziyah, yakni dari kalangan Yahudi bukan Nasrani. Ia merupakan tawanan pada waktu perang Bani Quraizah. Saat itu ia adalah tawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam memerdekakannya dan menikahinya. Rasulullah menceraikannya sekali, kemudian rujuk kembali kepadanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Raihanah adalah budak Rasulullah yang digauli oleh beliau dan terus menjadi budaknya hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Oleh karena itu, dia terhitung termasuk budak-budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan termasuk istri-istri. Al-Waqidi lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, yakni ia merupakan istri Nabi. Pendapatnya disetujui oleh Syarifuddin Adim. Ia mengatakan bahwa pendapat inilah yang lebih kuat menurut para ahli ilmu. Namun, perkataannya itu perlu dicek kembali karena yang dikenal bahwasanya Raihanah termasuk budak-budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa'allahu a'lam bishawab. Wassalam.